Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, kalau lu udah nonton video gua yang gua tayangin juga di hari yang sama dengan gua ngerekam ini, berarti lu udah tau lah ya. Ya sesuai judul juga. Jadi gua di video ini mau mencoba membahas timnas kita setelah melalui 3 pertandingan di pra Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi seperti yang kalian ketahui, kita udah main 3 kali, lawan Thailand, lawan Vietnam, dan juga terakhir kemarin malam lawan Uni Emirat Arab. Yang dimana ya hasilnya juga kita semua udah tahu lah ya gitu. Jadi yang mau gue bahas adalah mengenai timnas kita sendiri gitu. Jadi gue nggak terlalu peduliin lawannya lah gitu ya. Maksudnya nggak terlalu detail juga untuk lawannya. Nah, kenapa gue mau bahas timnas gitu ya? Karena salah satunya adalah di Instagram gue memang beberapa momen terakhir gitu ya, beberapa pertandingan terakhir, khususnya 3 pertandingan terakhir ini gue selalu ngepost story lah gitu ya. Gue kayak kesel lah, apalah ya, wajar lah ya. Kita semua pasti yang nonton pasti kesel lah dengan pertandingan-pertandingan tersebut gitu ya. Dan juga ya gue mau mau mencoba satu, gue pengen ngomongin pertandingan bola gitu ya, karena kita juga udah masuk di Euro 2020. Gue bilang juga di video gue sebelum ini, gue mau bahas juga gitu. Jadi ini kayak pemanasan gitu ya sebelum gue membahas tentang pertandingan Euro 2020. Jadi gue mau membahas mengenai timnas dulu. Memang gue nggak punya cukup banyak kompetensi lah ya kalau untuk ngomongin ini ya, karena gue juga nggak punya lisensi pelatih, gue bukan pundit juga gitu ya. Gue juga bukan pengamat sepak bola yang barbar gitu. Jadi ya makanya gue open for discussion lah ya. Gue berharap yang nonton, terutama yang nonton sampai habis, gue sarankan nonton sampai habis gitu ya. Supaya kita juga bisa berdiskusi nih, walaupun ya mungkin diskusi omong kosong gitu ya. Karena apa? Ya, lu bayangin orang yang punya power sekaliber orang yang bisa punya suara sampai PSSI aja, sampai hari ini ya PSSI-nya gitu-gitu aja gitu ya. Gimana kita yang nggak punya power sama sekali? Tapi kan kita punya kita punya keinginan, kita punya harapan gitu ya, yang ya harapan bisa menjadi doa gitu ya. Mudah-mudahan dengan doa kita federasi negara kita bisa berubah gitu ya, dan khususnya untuk timnas senior kita ya, untuk timnas kita lah gitu ya. Jadi gue mau membahas di 3 pertandingan ini. Yang mau gue bahas itu pertama adalah ya formasi yang digunakan sama semua ya, dari pertandingan pertama sampai pertandingan akhir, walaupun kemarin ketika melawan Uni Emirat Arab agak berubah gitu ya si formasi itu di babak kedua. Terus susunan pemain yang cukup menarik juga buat diomongin, permainan timnasnya sendiri, dan yang terakhir ya kesimpulan gua gitu ya untuk pertandingan-pertandingan tersebut gitu. Jadi itu ada beberapa hal tadi yang udah gua sebutin, itu yang mau gua bahas gitu ya, sampai gua akan menyajikan juga statistik pertandingan yang gua ambil dari beberapa sumber gitu loh ya. Sebagai informasi ya, dan tentunya juga penikmat penonton timnas juga semua sudah tahu bahwa kita sudah nggak ada peluang sama sekali karena kita sudah melalui 5 pertandingan dengan kekalahan. Nah, jadi memang kita ya parah banget lah statistik kita di Piala Dunia ini ya. Padahal sebenarnya nih ketika undian itu berlangsung ya, dan kita masuk di grup ini ya, gue adalah salah satu orang yang apakah ini saatnya Indonesia ada bicara peluang untuk bisa jadi runner up terbaik, atau bahkan bisa ya jelek-jeleknya peringkat 3 lah di grup ini gitu ya. Awalnya sih gue berpikir gitu ya. Cuman ketika kita melewati pertandingan pertama melawan Malaysia gitu ya di GBK waktu itu, gue langsung kayak, kayaknya ini gitu ya. Dan betul aja, sampai 4-5 pertandingan awal kita ya gitulah ya. Lu pasti semua pada nonton, udah yang pecinta timnas tuh udah pasti ngikutin dan tahu lah kira-kira hasilnya gimana. Dan kebetulan ya 3 partai kemarin ini gue semua nonton sampai habis, kecuali partai melawan Vietnam. Ketika gol keempat tercipta, gue tinggalin. Jadi gue nggak tahu setelah itu ada momen-momen apa. Gue nggak begitu ngikutin gitu ya. Tapi lawan Thailand dan juga lawan Uni Emirat Arab kemarin gue nonton sampai habis. Lawan Vietnam juga berarti udah sekitar menit 70-an lah itu ya yang gue tonton ya. Karena kita udah nggak punya peluang gitu ya.
kita juga membawa skuad termuda ya. Dengan rata-rata usia termuda di sisa pertandingan kita 3 pertandingan ini yang rata-rata kalau nggak salah 22 tahun ya, apa 23 tahun, 22 tahun kalau nggak salah, itu skuad termuda, di mana kalau untuk urusan pemain paling senior itu ada di yang udah membela timnas juga ya, itu adalah di Evan Dimas gitu. Selain itu ya itu rata-rata pemain ya belum senior lah gitu ya. Kalau kayak KH Yudo itu usia senior tapi baru memperkuat timnas gitu ya. Untuk kayak Osvaldo Hai juga itu rata-rata di timnas junior, di timnas senior belum banyak lah berkiprah gitu ya. Nah, sekarang kita ke yang tadi. Ini adalah susunan pemain kita ketika menghadapi Thailand dengan formasi 4-2-3-1, di mana di 4 belakang kita punya bek kanan Asnawi Mangko Alam, lalu di bek tengah kita ada Arif Satria dan juga Rizky Ridho. Di sisi kiri kita ada Pratama Arhan. Dan di gelandang, 2 gelandang, di depan center back ini kita memainkan Kadek Agung dan juga Syahrian Abimanyu. Lalu 3 gelandang serang gitu ya. Di belakang striker tunggal Kus Hedia Yudo itu ada Egy Maulana, Evan Dimas, dan Witan Sulaiman. Sementara Thailand sendiri nggak diperkuat beberapa pemainnya ya, terutama si Messi-nya itu yang main di Liga Jepang, Canatip ya, Canatip siapa sih namanya? Canatip lah gitu pokoknya. Jadi nggak diperkuat oleh si Canatip. Nah, Thailand sendiri kalau di yang referensi gua ini Thailand pakai formasi 4-3-3. Pelatihnya adalah Akira Nishino melawan Sinteyong, sama-sama pelatih Piala Dunia gitu ya. Jadi pertandingan ini sendiri secara line up gua sendiri sih nggak terkejut ya dengan line up yang diturunkan oleh Sinteyong, walaupun gue berharap tadinya nih, karena gue belum tahu Kadek Agung ya, awalnya gue belum tahu Kadek Agung, gue lebih berharap di situ ada Rahmat Irianto yang jadi DM, walaupun aslinya adalah center back. Cuman kan waktu di Eropa ya waktu itu ya, yang Sinteyong sempat TC ya sebelum Piala Dunia yang batal, Piala Dunia usia 19 itu yang di Indonesia, itu kan beberapa kali si Rahmat Irianto dimainkan di gelandang jangkar gitu ya. Dimana kita punya back waktu itu, gue nggak inget pasangannya si Elkan Bagot itu siapa ya pasangannya, siapa ya pasangannya ya. Yang jelas back kita kuat banget di situ. Terus ya Pratama Arhan memang back kiri ya, di skuadnya U19 itu juga ada Witan Sulaiman juga yang di TC di Eropa waktu itu. Harapan gue tadinya si Rahmat Irianto gitu ya, tapi ternyata yang main Kadek Agung. Gue sendiri banyak yang mau ngomentari kenapa Evan Dimas balik lagi ke posisinya di atas gitu ya. Evan Dimas ini kan seperti yang kita ketahui ya, sekitar 5-6 tahun belakangan ini memang dia bermainnya agak ke belakang gitu ya, di posisinya Abi gitu ya, Syahrian Abimanyu. Menurut gua ya, pendapat gua nih ya, gua nggak tahu apa yang dipikirin Sintayong, dan gua nggak punya kapasitas juga untuk menilai. Tapi yang gua lihat Abi ini lebih fight, lebih kerja keras. Secara body juga ya kita tahu sejak dia bergabung di Newcastle Jets, dipinjemin dari JDT, lumayan cukup terbentuk ya, walaupun baru beberapa bulan, 3-4 bulan ya kayaknya di Newcastle Jets. Cuman kan lain kan, pola makannya lain, latihannya lain gitu ya, lawannya gede-gede di situ ya kan. Jadi yang gue lihat karena Abi ini juga punya teknik yang bagus, yang baik, passingnya juga baik, sama-sama pernah ke Spanyol juga ya waktu itu kalau nggak salah. Evan juga pernah di Spanyol, Syahrian juga pernah di Spanyol, tapi lebih fight gitu. Makanya gua berpikir kenapa si Abi ditaruh di situ gitu ya, kenapa bukan Evan, kenapa Evan lebih naik. Karena ya menurut gua Evan di posisi itu kurang pas. Harus ada 2 pemain yang melindungi Evan kalau Evan bermain di agak ke belakang. Nah, formasi kita kalau 4-3-3 jadinya mubazir gitu ya. Jadi mubazir. Kalau 3 di belakang, 3 di depan ini semua tipikal menyerang, atau 4-3-2-1 gitu ya. Bola itu akan berkutat di tengah aja, menurut gua nih, akan berkutat di tengah aja, nggak ke depan gitu ya. Karena ya Evan di situ kalau dia cuma dilindungi 1 orang, misalkan Kadek Agung, chance
kehilangan bola di belakang itu lebih besar menurut gue ya. Karena Evan ini gue mengakui visi dia paling bagus lah saat ini di Indonesia, tapi dia secara apa ya, secara tubuh apa badan gitu ya, nggak terlalu kuat, dan kalau kehilangan bola jarang mau fight banget gitu ya, jarang mau fight banget. Mungkin ya ada traumanya juga waktu dia di kakinya pernah diinjek sama si pemain Vietnam. Kesal bener gua itu final SEA Games ya. Yang dia diinjek itu kan, sejak saat itu menurut gua Evan belum balik lagi ke top performanya dia menurut gua ya kan. Boleh setuju boleh enggak. Jadi kenapa si Abi taruh di belakang? Terus kalau di bagian back gua nggak ada komentar tadi. Nah, 3 di belakang striker ini ada Egy, ada Evan, ada Witan. Menurut gua ya, komposisi ini adalah yang terbaik yang kita punya saat ini untuk timnas, tanpa mengesampingkan senior-senior yang lain ya, yang sudah berkecimpung di liga kita gitu ya. Gua tetap menilai secara apa ya, Egy dan Witan itu dia punya pengalaman menghadapi lawan yang lebih cerdas, menghadapi lawan yang secara fisik lebih kuat, itu lebih banyak pengalamannya ketimbang teman-teman lain yang main di Liga Indonesia menurut gua ya kan. Nah, Evan sendiri ya udah nggak ada yang lebih baik daripada Evan untuk di posisi Evan sekarang gitu ya. Kita punya beberapa pemain senior, cuman mungkin proyeksinya STY adalah karena dibebankan target cukup berat ya kan untuk meraih medali emas di SEA Games. Jadi ya mau nggak mau dia lebih pilih Evan untuk saat ini menurut gua. Dan di posisi striker ya gua nggak komen banyak. Gua baru tahu terus terang Coach Hedi Ayudo ini gua baru tahu 2 musim belakangan inilah ya. 2019 gua baru tahu si Coach Hedi Ayudo ini. Ya nggak banyak komentar gue lah karena gue juga nggak tahu banyak juga, tapi dia striker yang ya mungkin lebih disukai sama Sintayong karena si Spasojevic nggak masuk secara mengejutkan gitu ya, padahal kalau secara bentukan tubuh, secara banyak faktor menurut gue Spaso lebih unggul daripada Yudo. Cuman gue nggak tahu ya, mungkin daya juangnya lah ya. Kita lihat Yudo ini cukup barbar juga gitu ya. Wah, kadang-kadang memang nggak di depan, dia lebih banyak ngebantu di posisinya Evan gitu ya, menurut gue ya. Oke, melawan Thailand sendiri gue ngelihat pola kita itu nggak jalan ya. Ini gue tampilin statistik kita ketika kita melawan Thailand. Statistik kita itu terus terang jelek banget, parah banget gitu ya. Yang gue tonton di pertandingan itu kita mencoba build permainan dari bawah, tapi nggak jalan juga. Ketika di pressure kita tuh tegang banget pegang bola gitu ya. Semuanya tegang pegang bola. Termasuk yang gue lihat Abi yang menurut gue harusnya punya pengalaman lebih gitu ya, karena berlatih bersama orang-orang bule istilahnya gitu ya. Nggak bisa juga gitu, tegang, penuh ketegangan di permainan itu, menurut gue penuh ketegangan sehingga kita kebobolan cepat di babak pertama. Walaupun ketika melawan Thailand gue nilai positifnya adalah mental kita cukup baik guys. Jadi gue ngelihatnya kebobolan tapi kita nggak demam panggung gitu loh, nggak yang kayak buru-buru, nggak juga gitu ya. Kita tetap takut, tetap melakukan kesalahan, dan akhirnya ya datang juga gitu ya. Satu umpan bagus dari Sarian, dari Abi ke Kadek gitu ya. Dan itu ya kalau bahasanya tim, bahasa wawancara setelah pertandingan, ini memang template yang dibuat oleh timnas kita. Latihan yang ya memang ini bukan 1-2 kali lah ya. Ini udah pasti melalui latihan lah gitu ya. Understanding each other gitu ya. Memahami satu sama lain. Jadi di pertandingan melawan Thailand sendiri gue ngelihatnya nggak, ya kita penguasaan bola kalah jauh gitu ya, 66%, 34%. Kita lihat akurasi passing kita juga parah banget, cuman di 67%. Berarti itu ada yang salah gitu ya. Kita build up permainan nggak jelas, mau dari bawah apa mau langsung ke depan gitu. Mau ke depan juga ada si Bir, back yang gede banget itu, yang wah itu sih kalau bola atas sih udah pasti kalah aja ya. Cuman kita bagusnya adalah kita nggak kalah mental gitu ya. Lu kalau ngeliat orang gede kayak gitu aja udah takut kadang-kadang. Gila, gede keker gitu kan. Takut gitu ya. Teman kita nggak takut gitu ya. Bagusnya si striker kita nggak takut gitu ya. Masih bisa lah gitu. Jadi permainan kita melawan Thailand serba tanggung menurut gua gitu ya. Jadi ketika komentator bilang, banyak orang bilang bahwa wah, beginilah bentuk permainan Sintayong bagus, gua kayak
what the hell man, lu ngapain, lu nonton apa? Yang lu tonton tuh sama gak sih kayak di TV gua gitu ya? Gua nontonnya jelek banget gitu. Cuman yang bagus adalah ya kita nggak kena mental. Kita berhasil ketinggalan 2 kali, kita berhasil nyusul gitu ya. Cuman apart from that gitu ya, selain itu nggak ada yang bisa dipuji di permainan timnas gitu loh. Makanya gue ingat banget story gue ya, ketika hari itu berakhir, keluar statistik, gue capture si statistik, gue bikin story gitu. Gue bilang di situ, STY pasti pusing bener ngeliat ini gitu. Dan gue tuh nggak ada yang kayak wah ini bagus nih progres kemajuan, enggak. Thailand itu sial aja menurut gua ya. Dan kita tuh memang nggak bagus gitu loh. Kita tuh nggak bagus. Kita mainnya serba tanggung, dari bawah enggak, dari atas juga enggak gitu. Mainnya apa? Banyak kesalahan-kesalahan kecil gitu ya. Terlalu grogi permainan kita. Oke, itu untuk pendapat gua melawan Thailand. Nah, sekarang kita coba lihat line up kita ketika melawan Vietnam. Terus terang gue kaget guys. Gue ngeliat line up ini gue kayak ya oke, 4 belakang nggak ada yang berubah ya, 5 belakang termasuk kiper Nadio nggak ada yang berubah. Cuman dipasang Rahmat Irianto di situ ketimbang Kadek Agung. Gue nggak tahu kondisinya Kadek ketika itu apakah kurang fit atau gimana. Gue cukup kaget karena menurut gue sudah cukup ya walaupun nggak bagus tapi ya pertahanin lah di sisi itu gitu ya, karena kerjasamanya sama Sahrian ada. Kenapa harus dipasang Rahmat Irianto gitu? Gue malah kayak, kenapa ya? Apakah dia mau lebih, Sintayong ini mau lebih kuat gitu ya, bertahannya itu. Jadi dia kayak, at the end of the day, di lapangan itu ada 5 orang pemain gitu ya. Atau ada 3 orang yang sejajar di bagian belakang untuk menjaga kedalaman kita. Dan Abi dibiarkan berkreasi di belakang Evan gitu ya, untuk lebih free roll gitu ya, untuk mensupport Evan Dimas. Gue nggak tahu gitu ya, gue kaget gue ketika ngeliat formasi, apaan ini formasinya. Terus dipasangnya Jakob Sayuri sama Valdo Hai juga sebenarnya nggak begitu mengejutkan ya. Apa ya, maksud gue gini ya, kita kepingin, yang gue lihat ya, yang STY pengen adalah kita mau lebih kencang di sayap gitu ya. Karena menurut gue nih, menurut gue Valdo dan Jakob Sayuri ini punya kecepatan yang lebih ketimbang Egy dan Witan. Egy dan Witan punya skill dribble baik, cuman speed kurang menurut gua gitu ya. Dan kadang mereka terlalu lama juga pegang bola gitu ya. Kalau Valdo dan Jakob ini mungkin bola digibang ke depan, mereka kejar, tekuk sekali, cutting inside, udah coba ke gawang gitu ya. Mungkin ya itu cita-citanya mungkin begitu ya, dengan memperkuat pertahanan. Jadi main 4, tapi at the end of the day 3 di sini, 2 back sayap bisa maju bergantian gitu ya. Sementara Sarian Abimanyu free roll buat cover dan bagi bola ke Evan Dimas, memprovide passing-passing cantik ke Evan gitu ya. Gue kira tadinya gitu ya. Dan tetap aja sama gitu ya. Permainan kita di babak pertama itu menurut gue jauh dari kata bagus dan kebingungan. Main dari bawah enggak, main dari atas enggak. Rahmat Irianto pun mungkin ya, koreksi gue ya, mungkin ketika melawan Vietnam, Rahmat ini baru caps pertama untuk timnas senior gitu ya, mungkin ya. Karena menurut gue jelek banget, Rahmat Irianto jelek banget. Covernya salah, positioningnya sering salah. Ada apa ya, di babak pertama kita nggak kebobolan memang, cuman gapnya itu jauh banget. Si Rahmat ini ketika Vietnam pegang bola, menurut gue yang awam ya, dia agak terlalu ke belakang gitu. Jadi Sahrian itu dibiarin agak ke depan. Jadi posisinya tuh instead of begini jadi agak begini ya, kayak posisinya Casemiro dengan Luka Modric gitu ya. Dia nggak sejajar, dia begini gitu. Gue kayak dengan Toni Kroos mungkin ya. Gue kayak kok dia agak ke dalam gitu. Dan beberapa kali Vietnam itu syutingnya tuh beberapa kali dari luar gitu kan. Dan lo kalau perhatiin babak pertama ya, set piece-nya mereka, corner, berapa kali tuh yang bola dikirim dari corner ke pemain tengah buat di-shooting. Gila ya, bisa ya Vietnam begitu ya. Kita nggak bisa guys, kita kayaknya masih 5 tahun lagi baru bisa bikin set piece begitu gitu ya. Itu kayak dahsyat banget set piece-nya. Terus Vietnam juga mainnya juga memang dari awal, ya gue memang sebel ya sama pelatihnya. Ini gue udah sebel banget dari zaman SEA Games ya sama pelatihnya nih. Jadi ada komentar di Instagram gue bilang,
apa gitu ya, gue bilang gue juga pengen gue tampol sebenarnya, cuman ya gimana, kita memang kalah dari segala sisi, kita kalah gitu. Dan gue bilang tinggal nunggu aja sebenarnya ini ya, kalau memang masih kayak gini cara mainnya tinggal nunggu aja gitu ya, karena capek guys, bertahan itu capek gitu ya. Dan babak kedua Sinteyong melakukan pergantian pemain, memasukkan Witan dan Egy di saat yang berbarengan gitu ya. Ya betul aja, babak kedua kita dibombardir 4 gol gitu ya. Dan ini adalah gua akan tunjukin statistik kita melawan Vietnam gitu ya. Nah, gua coba cari statistik yang ada operan dan akurasi operan, cuman gua nggak nemu guys. Jadi di sini gua ilangin ya. Dan ya penguasaan bola juga terlihat ya, jauh banget, hampir lebih dari 71% Vietnam menguasai bola, kita cuma 29%, dan kita cuma punya satu tendangan ke gawang. Ini yang pas Egy kena tiang ya kalau nggak salah ya. Egy kena tiang di partai ini ya. Kita benar-benar nggak berdaya guys di hadapan Vietnam. Kita benar-benar nggak berdaya gitu ya. Vietnam ini memang mainnya tuh memang rapih banget. Passingnya juga banyak gitu ya. Sabar, super sabar, berani pressing gitu ya. Pemain kita itu berani langsung di pressing. Pemain kita juga demam panggung, nggak bisa lepas dari tekanan gitu. Dan ya kita akhirnya dihukum dengan kebobolan 4 gol. Dan kalau kita lihat statistiknya lagi-lagi kayak wah gila ya. Sinteyong itu nggak tahu gue ya, ketika ngelatih Korea Selatan itu dia emosional nggak ya orangnya. Tiba-tiba ngelatih Indonesia 2 pertandingan 2 kartu kuning guys. Dia kayak aduh gila, gue emosi. Mungkin dia emosi kali ya, dia emosi ngelihat pemainnya tuh nggak bisa menerjemahkan strateginya dia gitu ya. Ada yang mewajarkan gitu ya, ada yang ya kalau gue sih nggak mau mewajarkan ya. Jadi gini guys, gini ya. Gue yang bukan pemain pro aja ya. Kalian juga ya penonton gue kalau pemain bola ya, pasti kalian pernah ketika kalian baru bermain bola sama orang yang baru juga kalian kenal gitu ya, nggak pernah latihan bareng, tapi kalian ini sama-sama ngerti lah ya, sama-sama pesepak bola gitu ya, pernah latihan lah gitu ya, acak-acaknya latihan di klub gitu ya. Ketika kalian main, kalian satu sama lain tuh ada mutual understanding gitu, ngerti gitu, positioning ngerti, passingnya enak, kalian pasti pernah ngalamin, wih, gue enak main sama dia, cocok gitu ya, walaupun lu nggak pernah bareng, ya kan? Itu yang level super amatir aja gitu guys. Jadi kalau lu ngomong wajar lah timnas belum pernah latihan bareng, enggak lah, salah. Itu cuman menurut gua ya, ketidakmampuan pemain untuk menerjemahkan keinginan pelatih. Ya mungkin di dalam squad hanya ada 3-4 orang yang bisa paham pengennya Sinteyong kayak apa, tapi kan permainan bola itu 11 orang guys. Kalau cuma 4 orang yang paham kan berarti cuma 30 sekian persen, nggak even 40% kan. Ya nggak jalan strateginya. Strategi itu akan berjalan ketika ada 11 orang di dalam lapangan, minimal 9 orangnya paham harus ngapain. Permainan akan jalan. Kalau kalian main bola ya, kalian yang tahu main bola di lapangan itu cuma 2 orang, 8 orang yang 9 orangnya nggak tahu, melawan lawan yang 6 orang yang ngerti gitu ya, kalian pasti kalah, udah pasti kalah. Hanya keberuntungan yang buat kalian nggak kalah kalau kayak gitu ya, udah. Karena main bola juga ada faktor keberuntungan guys, ada faktor keberuntungan. Kayak gue bilang tadi, lawan Thailand tuh kita beruntung aja nggak kalah gitu ya. Ya terbukti lawan Vietnam, dan memang Vietnam dari awal ya, ketika sebelum pertandingan ini mulai, gue udah bilang Vietnam ini di atas kertas lebih baik daripada Thailand. Nggak bisa kita pungkiri itu. Vietnam di atas kertas lebih baik daripada Thailand. Cuman kita itu punya head to head dengan Vietnam tuh agak bagus guys, agak bagus gitu ya. Kita itu sering menang-menang nggak sengaja lawan Vietnam. Ngakuin lah, kalau lu nonton timnas udah dari zaman dulu, lu pasti tahu lah kalau lawan Vietnam tuh kita sering menang gitu ya, sering menang. Jadi harapan gue tuh sebenarnya kita bisa kayak tahan, busu gol gitu, harapan gue sih. Ternyata ya harapan ya tinggal harapan ya kan. Oke, sekarang kita ke pertandingan terakhir. Pertandingan kita melawan Uni Emirat Arab ya. Line up kita dikeluarkan dengan tidak adanya Sinteyong mendampingi karena dia akumulasi kartu. 2 kartu kuning udah didapat, dan ya ada perubahan dari sisi dari sisi kiper, Muhammad Riyandi menggantikan Nadeo, dan di sisi 4 back bertahan tetap 4 orang ini gitu ya. Nah, di posisi gelandang ini yang gue kayak kaget lagi, Rahmat Irianto sama Kadek Agung. Rahmat Irianto tuh super grogi ketika melawan Vietnam, mainnya nggak tenang, passingnya banyak yang salah, covernya salah, positioningnya nggak betul. Tiba-tiba main lagi dipasangin sama Kadek Agung.
gue udah kayak apalah ini ya. Terus lagi-lagi tidak dimainkannya Egy dan Witan ya, tapi ada Adam Alis dan Valdo Hai. Gue sebenarnya nih ketika pertandingan sebelum mulai, gue berharapnya Adam Alis di posisinya Rahmat Irianto gitu ya. Jadi Adam yang mendampingi Kadek di belakang. Gue pengen tahu Adam ini kan sebenarnya menurut gue posisi aslinya lebih main ke tengah ya. Baru inilah kalau nggak salah ya, dia di zaman Sintayong ini dia ditukar ya, agak main ke sayap dikit ya. Mungkin kenapa dia ditaruh di sayap walaupun dia nggak punya kecepatan, tapi Adam ini punya skill bagus guys. Skill Adam ini bagus, passingnya akurat gitu ya, crossingnya bagus, akurat, dan dia punya tendangan jarak jauh yang bagus gitu ya. Walaupun tipikal Adam gelandang, Adam ini bukan, kalau lo perhatiin ya, lu perhatiin gaya mainnya dibanding sama Egy dan Witan misalkan. Egy dan Witan ini masih suka cutting inside, tapi Adam ini enggak. Dia belum biasa main di posisi itu gitu ya. Perlu waktu lah ya untuk menanamkan doktrin bahwa lu kalau main di situ sesekali lu cutting inside gitu ya. Susah, perlu waktu lah gitu ya. Dan lagi-lagi Evan dan Yudo di depan, nggak ada perubahan gitu ya. Ya, lawannya kita melawan Uni Emirat Arab yang masih berambisi untuk menang besar. Masih berambisi untuk menjadi juara grup supaya nggak usah pusing-pusing lewat runner up terbaik gitu ya. Dengan pemain naturalisasinya, ada beberapa naturalisasinya, dilatih juga oleh Bert van Marwijk, pelatih Belanda ya. Kalau nggak salah Marwijk ini yang bawa Belanda ke final Piala Dunia ya. Itu under Marwijk kan ya, 2010 yang kalah lawan Spanyol. Jadi ya pola permainan Belanda lah ya, bisa kita lihat lah ya, favoritnya Coach Justin banget ini pelatih gaya main Belanda ya kan. Jadi gue dari awal juga udah kayak ya mengharapkan keajaiban aja sih gitu ya. Udah mainnya memang kita udah nggak ada. Gue pengen pemain di pertandingan itu benar-benar lebih lepas, dan benar ya ketika kita main, gue sih ngelihatnya permainan kita lebih lepas guys. Permainan timnas kita lebih lepas, lebih berani pegang bola gitu ya, lebih berani bermain gitu. Walaupun ya tetap ya kelemahan kita tuh dari zaman dulu ya, itu adalah bola silang lah. Bola silang itu kita kayaknya mesti bikin TC khusus untuk bola silang gitu ya, selama 3 bulan berturut-turut ngelatih bola silang ya, mungkin ya. Jadi kayak set piece bola silang itu memang udahlah, timnas kita tuh udah lemah banget gitu ya. Dan ya betul aja dihukum ya. Sebenarnya babak pertama kita punya peluang untuk membangkitkan moral, kita dapat penalti, tapi sayang nggak masuk ya. Gue nggak mau nyalahin juga di pertandingan yang seperti itu. Walaupun nggak ada penontonnya dikit, tekanan tetap ada gitu ya. Dan mungkin di tim itu yang paling siap Evan Dimas gitu ya, kita juga nggak tahu gimana kondisinya. Yang jelas kita nggak bisa juga nyalain Evan ya, belum harinya Evan aja gitu ya di pertandingan itu. Terus kita lihat statistiknya guys, lagi-lagi kita kelihatan banget penguasaan bola kita jauh banget, 72% berbanding 28%. Tendangan ke gawang kita cuma 2 yang on target dari total 7. Jauh banget lah bedanya. Akurasi operan kita cukup meningkat, ada di 78%, tapi nggak banyak juga, cuman 300-an passing operan dibanding 800-an punyanya Uni Emirat Arab. Kelihatan banget bahwa kita memang bermain menunggu gitu ya. Nunggu ketika dapat bola, passing hilang, passing hilang, passing hilang. Nggak pernah kayak passing hilang gitu. Kayak gitu aja dulu pengen. Susah banget, belum bisa gitu ya. Jadi ya memang kesimpulan gue ya, gue memberikan pujian lah ya kepada Pratama Arhan. Menurut gue dia justru adalah pemain terbaik di tim kita di kualifikasi ini. Usianya muda ya, oke lah, dia beberapa kali juga ada kesalahan, tapi umurnya masih 19 tahun. Kalau gue sih bisa memaafkan gitu ya, pemain ini punya beberapa kelebihan. Throw-in jarak jauh, crossing kencangnya juga dia punya gitu ya. Gua apresiasi besar untuk Pratama Arhan ya. Tentu ya model-model Asnawi juga nggak bisa kita lupakan gitu ya, karena Asnawi juga wah fight banget gitu ya. Pemain Indonesia semuanya fight, cuman
kurang aja menurut gue ya, kurang bisa menerjemahkan kemauan pelatih juga. Terus kalau gue nggak mau mewajarkan ya, baru ngumpul lah apalah, karena yang tadi gue bilang ya, kita aja di level yang super amatir aja bisa kayak cocok ketemu orang gitu. Ini masalah benar-benar cuman menurut gue ya, kesalahan kita adalah belum bisa menerjemahkan keinginan pelatih. Gimana caranya menerjemahkan keinginan pelatih ya? Harus lebih smart aja, jadi orang harus lebih smart. Bagaimana main bola bisa lebih smart? Ya lu harus punya fisik yang prima gitu ya. Lu harus punya fisik yang prima, lu harus punya otot-otot yang kuat. Gimana otot-otot yang kuat terbentuk? Gak cukup cuman ke gym, boy. Lu perlu makan yang protein yang bagus, memang benar-benar dijaga. Lu benar-benar selama 1 tahun full atau selama liga berjalan itu nggak boleh ada cheating day. Karena setahu gue di Eropa itu cheating day itu cuman ketika liga berakhir, dan itu juga paling cuman seminggu mereka cheating day. Dari libur 3 bulan yang ada, sudahnya juga udah balik lagi gitu ya, berlatih, berlatih dan berlatih, karena itu adalah profesi kalian gitu ya. Jadi pemain bola itu profesi, pilihan hidup. Jadi lu kalau masih kayak pengen makan-makan yang nggak teratur ya, menurut gue sih nggak usah aja ya gitu ya. Tadi ya, karena menurut gua nggak bisa diwajarkan kekalahan kita ini, karena satu memang masalah fisik, kita masih kalah jauh. Di Indonesia gua nggak ngerti polanya gimana. Mungkin di klub-klub kita itu yang paling penting gimana lu bertahan 90 menit. Mungkin ya, gua nggak ngerti. Padahal menurut gue di era modern ini udah nggak bisa lo main bola cuma 90 menit. Karena pada kenyataannya 90 menit di bawah tekanan itu bisa aja menguras fisik lo kayak 120 menit bermain. Jadi nggak cukup cuman latihan 90 menit kuat gitu ya. Udah harus diubah mindset polanya, bahwa kita pengen paling kuat di Indonesia, nggak bisa lagi begitu. Kalau kita masih pengen beranggapan bahwa kita masih pengen juara liga adalah di atas segala-galanya, Liga Indonesia adalah apa ya, goal terakhir dari hidup pemain sepak bola, ya udah selamanya sepak bola kita kan begini. Goal kita adalah harus menjadi dengan liga terbesar ya di Asia Tenggara, animo masyarakat terbesar di Asia mungkin. Kita harus punya keinginan nih, klub-klub ini harus punya keinginan gimana caranya supaya kita apa ya, ya kita paling kuat lah di Asia gitu ya. Dengan sumber daya yang kita punya ya harusnya kita bisa paling kuat gitu ya. Jadi balik lagi ke timnas Indonesia tadi, menurut gua pemain Indonesia ini belum smart, belum pintar untuk bisa menerjemahkan keinginan Sintayong. Siapapun pelatihnya ya, pelatih kelas dunia yang disewa itu susah bagi kita untuk menerjemahkan keinginan. Karena apa? Karena fisik kita belum mampu. Ya, tadi yang gue bilang ya, itu faktornya menurut gue nih ya. Jadi beneran lah, sepak bola kita harus mulai berbenah. PSSI-nya juga udah harus mulai berpikir gitu ya. Gua ngikutin sepak bola Indonesia dari tahun 96 guys. Waktu itu kita punya roadmap itu ya, zaman Pak Azwar Anas ya, ketua PSSI. Kita lolos ke Piala Dunia 2002 2006 ya kalau nggak salah itu ya, ininya ya, roadmapnya. Cuman apa yang terjadi, kita terlalu wajar lah. Vietnam mudah dari usia 17 bareng-bareng lah. Wajar lah, mereka dari bayi juga udah dipanggil timnas lah. Wajar. Capek gue guys, beneran udah stop ngomong wajar. Udah saatnya lu berpikir bahwa nggak ada yang diwajarin, nggak boleh diwajarin. Ini tuh salah gitu ya. Mindset yang harus diubah, bahwa main bola itu udah bukan sekedar 90 menit. Kalau lo aimnya cuman buat kuat 90 menit di liga lokal, ya udah. Menurut gua sepak bola kita akan gini-gini aja. Oke? Segitu aja dari gua, cukup menguras emosi vlog gua kali ini, karena ya gua sekalian mengungkapkan unek-unek gua juga. Cukup panjang juga video ini, mungkin hampir 30 menit. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian nonton sampai habis, sehingga kita bisa diskusi di kolom komentar. Kira-kira apa yang gue sampein cocok nggak? Sepakat nggak sama lo? Ya, oke. Segitu aja dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.